syuhuri, thumma syahrullahil muharramu, thumma rajabun, thumma dzulhijjati, thumma dzulqa'dati, thumma sya'banu, thumma baqi syuhuri. Ramadhanu adapun bulan Ramadan. Ramadhanu adapun bulan Ramadan. Afdhalus syuhuri ialah paling utamanya bulan-bulan. Afdhalus syuhuri ialah paling utamanya bulan-bulan. Summa syahrullahi, kemudian bulan Allah, al-muharramu, bulan Muharram. Summa rajabun, kemudian bulan Rajab. Summa dzulhijjati, kemudian bulan Dzulhijjah. Summa dzulqa'dati, kemudian bulan Dzulqa'dah. Summa sya'banu, kemudian bulan Sya'ban. Summa baqi syuhuri, kemudian bulan-bulan lainnya. Maksudnya bulan yang paling utama di sisi Allah itu adalah bulan Ramadan, kemudian bulan Muharram, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Sya'ban, kemudian selanjutnya. Lau aliman nasu 'azamata manzilati Ramadhana indallahi ta'ala wa indal malaikati wal anbiya'i lahtatu lahu bisawmi ayyamin qablahu hatta la yafutahum sawmu yaumin minhu. Lau alima seandainya sudah mengetahui an-nasu siapa orang, siapa manusia. Lau alima seandainya sudah mengetahui an-nasu siapa manusia, azamata manzilati Ramadhana, kepada keagungan kedudukan bulan Ramadan. Azamata manzilati Ramadhana, kepada keagungan kedudukan bulan Ramadan. Indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Wa indal malaikati, dan di sisi para malaikat. Wal anbiya'i, dan para nabi. Bagaimana kalau sudah mengetahui? Lahtatu, maka hendaknya berhati-hati siapa nas. Lahtatu, maka hendaknya berhati-hati siapa nas lahu bagi Ramadan. Bisaumi ayyamin, dengan berpuasa di hari-hari qablahu, sebelum Ramadan. Bisaumi ayyamin, dengan berpuasa di hari-hari qablahu, sebelum Ramadan. Apa gunanya? Hatta la yafuta, sehingga tidak tertinggal. Hatta la yafuta, sehingga tidak tertinggal hum, kepada mereka nas, tidak tertinggal saumu yaumin, apa berpuasa satu hari, minhu, dari Ramadan. Saumu yaumin, apa berpuasa satu hari, minhu, dari Ramadan. Artinya ketika sudah diketahui, ketika sudah diketahui bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang agung di sisi Allah, para malaikat dan para anbiya, maka hendaknya orang itu harus berhati-hati dengan cara berpuasa pada hari-hari sebelum bulan Ramadan. Jadi bulan sebelum bulan Ramadan apa? Yaitu bulan Sya'ban. Maka beberapa hari dari bulan Sya'ban itu ini dianjurkan untuk berpuasa. Apa gunanya? Jadi gunanya seandainya kemudian pada suatu hari itu kemudian diduga ini adalah hari masih hari Sya'ban, padahal ini sudah Ramadan, maka orang tersebut ini sudah tidak meninggalkan puasa Ramadan. Contohnya kayak gini, kita untuk bulan Sya'ban sekarang itu hanya terhitung 29 hari. Ini adalah secara dugaan kuat umat Islam. Nah, dugaan kuat umat Islam, Sya'ban hari ini hanya tanggal 29. Jadi tanggal 30-nya itu sudah bukan Sya'ban lagi, tapi sudah menjadi satu Ramadan. Yang seharusnya tanggal 30 Sya'ban, maka ini sudah menjadi Ramadan. Nah, seandainya pada suatu hari, suatu waktu, bulan Sya'ban ini sampai 30 hari, tanggal 30 hari. Nah, berarti keesokan harinya ini bulan Ramadan, satu Ramadan. Nah, ini adalah berdasarkan dugaan kuat manusia saja. Tidak pasti menurut Allah itu adalah tanggal 1 Ramadan. Nah, begitu juga tanggal 30 yang Sya'ban yang sekarang itu pun juga merupakan dugaan kuat manusia bahwa tanggal 30 ini bukan tanggal 30 Sya'ban, tapi menjadi tanggal 1 Ramadan.
Oleh karena itu, karena bulan Ramadan ini, bulan Sa'ban itu bisa 30 hari, bisa 29 hari, maka kemudian orang itu dianjurkan untuk berpuasa jauh sebelum, ya, beberapa hari sebulan Ramadan itu dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa demikian? Karena ketika kita menduga kuat bahwa Sa'ban itu 30 hari, tapi sebenarnya kenyataan hakikatnya menurut Allah itu Sa'ban itu hanya tanggal 29, sehingga tanggal 30-nya ini merupakan satu Ramadan, sementara kita masih berkeyakinan bahwa tanggal 30 itu ternyata Sya'ban, maka seandainya kita berpuasa di hari-hari itu, misal 3 hari sebelum itu, dari tanggal 27 misal, maka kita pasti akan berpuasa di tanggal 1 Ramadan. Nah, gitu, pasti akan berpuasa. Coba bayangkan, kalau misal tanggal 1 Ramadan, misal puasa tanggal 30, berarti tanggal 1-nya maka kita 1 Ramadan kan? Nah, kemudian kok ternyata sebenarnya Ramadan itu bukan tanggal 1 itu. Ya, misal contohnya gini. Tanggal 30 itu hari Ahad. Ya, berarti tanggal 30 Sa'ban, berarti tanggal 1 Ramadannya hari Senin. Nah, itu adalah dugaan manusia. Nah, kok ternyata ketika kita berpuasa, kenyataan sebenarnya menurut Allah itu Ramadan itu tidak dimulai dari Senin, tapi dimulai dari hari Ahad. Nah, seandainya kita dari Sabtu itu sudah berpuasa, maka hari Ahad itu kan kita sudah berpuasa. Nah, berarti kita masih menghormati bulan Ramadan. Tapi kalau kita tidak berpuasa di hari Sabtu dan hari Ahad, kemudian kita mulai langsung dari hari Senin, seandainya hari Ahad itu memang betul-betul Ramadan, maka berarti kita sudah meninggalkan 1 hari di bulan Ramadan. Makanya katanya di sini, kalau sudah tahu bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat mulia, hendaknya kita berhati-hati dengan cara berpuasa beberapa hari sebelum bulan Ramadan. Apa gunanya? Agar kita tidak mungkin akan meninggalkan puasa. Nah, berarti kita pasti akan berpuasa, begitu. Nukila an Ibni Hajarin anna tamanniya zawali Ramadana minal kabairi. Nukila dinukil an Ibni Hajarin dari Ibnu Hajar. Nukila dinukil atau dikutip, ya, nukila dikutip an Ibni Hajarin dari Ibnu Hajar, anna tamanniya zawali Ramadana, sesungguhnya berandai-andai berakhirnya bulan Ramadan. Anna tamanniya zawali Ramadana, sesungguhnya berandai-andai berakhirnya bulan Ramadan, minal kabairi, ialah termasuk dosa besar. Katanya Ibnu Hajar, orang yang berandai-andai bulan Ramadan itu segera berakhir, maka ini termasuk perbuatan dosa besar. Contohnya mengatakan kayak gini, baru berpuasa nyampe 2 hari tuh mau laku pun hari raya Idul Fitri. Nah, ini termasuk, katanya Ibnu Hajar, ini termasuk dosa besar. Karena kenapa? Karena ini berarti berandai-andai Ramadan cepat selesai. Nah, itu termasuk dosa besar. Qala al-amiru wa la'allahu idza kana budan lil ibadati wa rubbama yusha minhu al-kufru. Qala, berkata al-amiru, siapa amir, wa la'allahu, dan barangkali orang, wal'allahu, dan barangkali orang, idza kana, apabila ada siapa orang, budan, ialah membenci, lil ibadati, kepada ibadah, lil ibadati, kepada ibadah, warubbama, boleh jadi, yuhsya, dikhawatirkan, minhu, dari orang, dikhawatirkan, al-kufru, apa kekafirannya. Warubbama, boleh jadi, yuhsya, dikhawatirkan, minhu, dari orang, dikhawatirkan, al-kufru, apa kekafirannya. Bahkan katanya Al-Amir di sini dikatakan, kalau ternyata dia berandai-andai dengan berakhirnya bulan Ramadan karena dia tidak suka dengan bulan Ramadan, maka ini bisa-bisa orang tersebut ini bisa menjadi hukumnya kafir. Jadi dia mengharapkan bulan Ramadan segera berakhir, maka ini kalau dia ternyata karena dia tidak suka dengan berpuasa di bulan Ramadan, maka ini bisa-bisa orang itu terhukumi kepada hukum kafir. Bukan hanya dosa besar, tapi ini sudah masuk kepada hukum kafir. Apa bedanya dosa besar dengan hukum kafir? Kalau dosa besar, seandainya dia mati, maka masih perlu disolati. Jadi seandainya ada pelaku zina, pelaku homer, membunuh orang, seandainya dia mati, maka tetap dia wajib disolati. Tapi kalau sudah dihukumi kafir, bagaimana? Maka tidak boleh disolati.
Begitu juga nanti ketika dia pemakamannya, orang yang mati dalam keadaan kafir, maka ini tidak boleh dikuburkan bersama dengan orang Islam. Nah, jadi misal di sini ada kuburan pemakaman umat Islam, kemudian ini sudah divonis hukum kafir karena misal mengingkari kepada kewajibannya puasa, maka dia sekarang ketika mati tidak boleh dikuburkan bersama dengan orang muslim. Lalu di mana dikuburkan? Ya terserah, yang penting jangan dikuburkan bersama dengan orang muslim. Katanya di dalam sebuah riwayat, azabnya orang kafir itu nanti akan mengganggu kepada ruh-ruhnya orang muslim yang ada di dekatnya itu. Nah, gitu. Terus Saumu Ramadana min khususiyati hadhil ummati kama dzakarahul hafidzus Suyuti wa naqalahul hafidz Ibnu Hajarin anil jumhuri wa hamalu at-tashbihal waqi'a fi qoulihi ta'ala kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ala mutlaqi shaumi duna qadrihi wa zamanihi. Saumu Ramadana adapun berpuasa di bulan Ramadan. Saumu Ramadana adapun berpuasa di bulan Ramadan min khususiyati hadhil ummati ialah termasuk keistimewaannya umat ini. Min khususiyati hadhil ummati ialah termasuk keistimewaannya umat ini. Umat ini maksudnya umat Islam. Karena sebagaimana Zakaro menjelaskan kepada menjelaskan Al-Hafidzus Suyuti, siapa Al-Hafidz As-Suyuti, wa naqala dan mengutip kepada Al-Hafidz As-Suyuti, mengutip Al-Hafidz Ibnu Hajarin, siapa Al-Hafidz Ibnu Hajarin anil jumhuri dari jumhur ulama, wa hamalu dan membawa siapa jumhur ulama at-tashbiha kepada penyerupaan, al-waqi'ah yang terjadi fi qauli ta'ala di dalam firman Allah Ta'ala, apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba sebagaimana diwajibkan apa puasa, alal ladzina atas orang-orang min qablikum dari sebelum kalian la'allakum niscaya ada kalian tattaquna ialah orang-orang yang bertakwa. Min qablikum dari sebelum kalian, la'allakum niscaya ada kalian tattaquna ialah orang-orang yang bertakwa. Maksudnya puasa di bulan Ramadan ini merupakan keistimewaan dari umat Islam ini. Kenapa kok dikatakan keistimewaan? Katanya jumhur fuqaha, jumhur ulama mengatakan bahwa puasa di bulan Ramadan ini tidak pernah diwajibkan kepada umat sebelum umat Islam. Jadi sebelum umat Islam ini tidak pernah puasa Ramadan itu diwajibkan. Jadi tidak ada kewajiban bagi umat sebelumnya. Bagaimana dengan ayat ini, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa kalian itu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat kalian sebelum kalian. Nah, menurut jumhur ulama, maksud ayat ini artinya umat-umat sebelum kalian itu maksudnya ini bukan puasa bulan Ramadan, tapi yang penting adalah puasa. Diwajibkan puasa tapi bukan puasa bulan Ramadan. Jadi puasa bulan Ramadan ini hanya tertentu kepada kepada umat Islam. Sebelum umat Islam tidak ada umat yang pernah diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa Ramadan, itu tidak ada. Makanya kemudian puasa Ramadan itu disebutkan termasuk kepada salah satu keistimewaan bagi umat ini karena belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum umat Islam. Ala mutlaqis shaumi atas mutlaknya puasa, duna qadrihi bukan ukuran puasa, wa zamanihi dan waktunya puasa. Artinya yang disamakan dengan kewajibannya, yang disamakan dengan umat-umat sebelum umat Islam itu, ini yang penting puasa. Jadi umat Islam itu sebelum umat sebelum umat Islam ini memang pernah diwajibkan oleh Allah berpuasa, tapi bukan puasa Ramadan yang seperti kita lakukan. Jadi yang pernah diwajibkan oleh Allah itu tidak sama
dengan waktunya, dari aspek ukurannya apakah 1 hari, itu tidak sama dengan umat Islam yang seperti kita lakukan. Memang pernah diwajibkan juga, tapi bukan puasa Ramadan. Nah, gitu. Yang penting itu adalah mereka itu diwajibkan. Itu katanya mayoritas ulama. Tapi ada yang mengatakan pendapat yang berbeda. Wa qila ma min ummatin illa waqad furidu alaihim ramadanu illa annahum dallu anhu. Wa alaihi fatashbihu min kulli wajhin ay fi wujub puasa Ramadan. Illa kecuali annahum anhu atas bulan Ramadan, artinya menyia-nyiakan. Wa alaihi dan berdasarkan ini, fatashbihu maka adapun penyerupaan, yaitu kan kama itu kan berarti kafnya kaf litashbih, kama sebagaimana, berarti ini kan penyerupaan. Alif sebagaimana Ica sama-sama suka tidur. Nah ini kan berarti menyamakan alif dengan Ica sama-sama tidur, itu namanya kaf litashbih. Karena ini mau menyamakan kewajiban puasa antara umat Islam dengan umat sebelum Islam, namanya kafnya kaf litashbih. Walaihi dan berdasarkan pendapat ini, fatashbihu maka adapun penyerupaan min kulli wajhin ialah dari semua aspek. Min kulli wajhin ialah dari semua aspek. Apa maksudnya semua aspek ini? Ai fi wujubis shaumi, artinya dalam aspek kewajiban berpuasa. Ai artinya fi wujubis shaumi, dalam aspek kewajiban puasa. Wa kamiyati ayyamihi, dan jumlah hari-harinya shaum. Wa hususi waktihi, dan ketentuan waktunya shaum. Wa hususi waktihi, dan kehususan waktunya shaum. Artinya sebagian ulama berpendapat tentang ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu, sebagian ulama mengatakan bahwa seluruh umat, ya, dari masa ke masa, dari masanya Nabi Adam kemudian terus ke bawah sampai kepada umat Nabi Muhammad ini sebenarnya sudah pernah diwajibkan puasa Ramadan. Hanya saja mereka tidak melakukannya. Nah, hanya saja mereka tidak melakukan. Sebenarnya juga sudah diwajibkan di bulan Ramadan dengan jumlah sama dengan jumlahnya puasa Ramadan yang diwajibkan kepada umat Islam. Artinya jumlahnya juga sama, waktunya juga sama di bulan Ramadan. Hanya saja umat-umat itu sebelum umat Islam ini semuanya ler-meler. Jadi mereka tidak berpuasa, sehingga juga diwajibkan kepada umat Islam. Nah, umat Islam inilah yang sekarang ini tak meler, tetap melaksanakan. Nah, gitu. Bahkan Ramadan itu dirindukan, khususnya untuk para santri dirindukan. Ya, tapi bukan karena Ramadannya, tapi karena HP-nya. Ya, bahkan ini jauh dari apa yang dikatakan tadi kalau santri Nur Qarnain. Ya, katanya tadi kalau orang yang berandai-andai ingin cepat bulan Ramadan, maka ini termasuk dosa besar. Tapi kalau untuk santri Nur Qarnain tidak demikian. Bahkan seandainya Ramadan itu 2 kali, maka tetap senang kayaknya. Ya, tidak mau pengen cepat berakhir, maka pengen ditambah lagi Ramadan. Nah, ini sangat dari senangnya dengan Ramadan gitu. Tapi sayang bukan senang puasanya. Coba seandainya bulan Ramadan itu tidak boleh megang HP, kemudian bulan Ramadan itu tidak boleh keluyuran, harus ngaji Al-Quran, tarawih, saya yakin juga tidak akan kerasan di rumahnya. Terus wa nukila anil Hasani annahu qala kana shaumu ramadana wajiban 'alal yahudi walakinnahum tarakuhu wa shamu badalahu yauman minas sanati wa huwa yaumu asyura wa za'amu annahu yaumun awraqallahu ta'ala fihi fir'auna. Wa nukila dan dikutip Wa nukila dan dikutip anil Hasani dari Al-Hasan. Wa nukila dan dikutip anil Hasani dari Al-Hasan. Annahu dikutip annahu apa sesungguhnya Hasan. Qala ialah berkata siapa Hasan, karena ada saumu Ramadana apa puasa Ramadan. Karena ada saumu Ramadana apa puasa Ramadan, wajiban ialah wajib alal Yahudi atas orang Yahudi. Walakinnahum akan tetapi orang Yahudi taroku ialah meninggalkan siapa mereka Yahudi hu kepada saumu Ramadana. Wa saumu dan
berpuasa siapa Yahudi, badalahu kepada gantinya puasa Ramadan, yauman satu hari minas sanati dari satu tahun, yauman satu hari minas sanati dari satu tahun, wahwa adapun badalahu, wahwa adapun badalahu, yaumu Asyura ialah hari Asyura. Apa hari Asyura? Hari tanggal 10 bulan Muharram. Itu namanya hari Asyura. Wa za'amu dan menduga siapa Yahudi annahu kepada yaumu Asyura, yaumun ialah hari auroko yang menenggelamkan. Wa za'amu dan menduga siapa mereka Yahudi annahu kepada yaumu Asyura, yaumun ialah hari auroko yang menenggelamkan Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala, fihi pada yaum, fihi pada yaum menenggelamkan Fir'auna kepada Raja Fir'aun, Fir'auna kepada Raja Fir'aun. Artinya katanya Al-Hasan ya, dikutip dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa sebenarnya puasa Ramadan ini pernah diwajibkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tapi orang Yahudi ini nakal, tidak kayak kalian ya. Jadi ketika diwajibkan berpuasa bulan Ramadan, dia tidak mengerjakan, tapi justru mengerjakan puasa satu hari sebagai ganti dari puasa yang satu bulan itu. Diganti dalam satu tahun dia hanya berpuasa satu hari, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena dia berkeyakinan bahwa pada tanggal 10 Muharram ini Raja Fir'aun itu ditenggelamkan di di Laut Merah ya, ditenggelamkan di sana. Sehingga dia dengan tanggal 10 Muharram itu dalam satu sisi dia memperingati hari tenggelamnya Raja Fir'aun. Nah, sehingga dia dari yang puasa Ramadan itu yang satu bulan dia ganti dengan puasa Asyura. Nah, ini katanya Al-Hasan. Artinya bagaimana dari kutipan Al-Hasan ini bahwa puasa Ramadan ini sebenarnya sudah pernah diwajibkan kepada umat sebelumnya, yaitu juga orang-orang Yahudi. Ini pernah diwajibkan. Berarti tidak hanya umat Islam yang pernah diwajibkan puasa Ramadan, tapi orang Yahudi pun juga pernah diwajibkan, hanya saja dia nakal tidak seperti umat Islam. Terus wa kana wajiban aidan 'ala an-nasara lakinnahum ba'dama shamuhu zamanan tawilan sadafu fihi al-harra syadida. Wa kana dan ada apa saumu ramadhana, wa kana dan ada apa saumu ramadhana wajiban ilah wajib aidan hari juga 'ala an-nasara atas orang Nasrani. Wa kana dan ada apa saumu ramadhana wajiban ilah wajib aidan hari juga 'ala an-nasara atas orang Nasrani. Lakinnahum akan tetapi mereka Nasara ba'dama somu setelah berpuasa siapa mereka Nasara hu kepada somu Ramadan. Emaknya di sini bukan ma mausul ya, tapi emaknya ini ma masdaratul dzarfiyah, ma yang ma masdar yang melakukan menjadi takwil masdar, dan juga ini berkaitan dengan waktu. Ba'dama somu setelah berpuasa siapa mereka Nasrahu kepada somu Ramadan, zamanan pada waktu tawilan yang lama, zamanan pada waktu tawilan yang lama, sodafu lalu bertepatan, sodafu bertepatan siapa mereka, ini jadi khobar ya. Sodafu ialah bertepatan siapa mereka fihi pada zamanan tawilan atau pada somu Ramadan. Sodafu bertepatan siapa mereka fihi pada somu Ramadan, bertepatan al-harra syadida kepada panas asyadida yang sangat. Artinya bertepatan dengan waktu yang sangat panas. Wa kana yashukku alaihim fi asfarihim wa ma'ayishihim. Wa kana dan ada apa harus syadid, wa kana dan ada apa harus syadid, yashukku ialah menyulitkan apa harus syadid alaihim terhadap Nasara. Wa kana dan ada apa harus syadid, yashukku ialah menyulitkan apa harus syadid alaihim terhadap mereka Nasara. Menyulitkan fi asfarihim dalam perjalanannya mereka, wa ma'ayishihim dan tempat hidupnya mereka.
wa ma'ayishihim, dan tempat hidupnya mereka. Artinya puasa bulan Ramadan itu pun juga diwajibkan kepada umat Nasrani. Ya, tapi manakala mereka itu melakukan puasa dalam jangka lama, ya, berpuasa tahun ini, berpuasa lagi, suatu ketika bertepatan kepada waktu di mana pada waktu itu ini musim panas yang sangat sekali, panas sekali pada saat itu. Sehingga dari sangat panasnya, sehingga ini mempersulit kepada mereka ketika mencari nafkah, ketika mereka mencari untuk kehidupan mereka. Nah, ini menjadi kesulitan karena terlalu panas. Nah, gitu. Fajtama'a ra'yu ulama'ihim wa ru'asaihim ayyaj'aluhu fi faslir rabi'i li'adami taghayyurihi. Wa zadu fihi 'asharata ayyamin kafaratan lima sana'u fasara arba'ina. Fajtama'a lalu sepakat ra'yu ulama'ihim, apa pendapat ulama-ulama mereka Nasara, wa ru'asaihim, dan pemimpin-pemimpin mereka Nasara, ayyaj'alu kepada menjadikan siapa mereka ulama-ihim dan ru'asaihim hu kepada saumu Ramadan fi faslir rabi'i pada bulan Rabiul Awal. Kenapa? Li'adami tagayyurihi, karena tidak berubahnya faslir rabi'i. Karena tidak berubahnya faslir rabi'i. Wazadu, dan menambah siapa mereka Nasara fihi pada saumu Ramadan, menambah asyarata ayyamin kepada 10 hari, kafaratan halis sebagai kafarat, lima terhadap sesuatu sona'u yang membuat siapa mereka Nasara, fasara maka jadi apa saumu Ramadan arba'ina ialah 40 hari. Fasara lalu jadi, ya maka jadi apa saumu Ramadan arba'ina ialah 40 hari. Thumma inna malikan marido faja'ala lillahi ta'ala in huwa bari'a ayyasuma usbu'an fabari'a fazadahu usbu'an. Thumma, kemudian, inna malikan sesungguhnya raja, marido ialah sakit siapa Malik. Thumma, kemudian, inna malikan sesungguhnya raja, marido ialah sakit siapa Malik. Faya'ana lalu menjadikan siapa Malik lillahi untuk Allah, lillahi ta'ala untuk Allah ta'ala, menjadikan in huwa jika huwa adapun Malik, jika huwa adapun Malik, bari'ah ialah sembuh siapa Malik, ayyasuma kepada berpuasa siapa Malik, usbu'an 7 hari. Ayyasuma kepada berpuasa siapa Malik, usbu'an 7 hari. Fabari'a lalu sembuh siapa Malik, raja tersebut. Fazada lalu menambah siapa Malik hu kepada saumi Ramadan. Fazada lalu menambah siapa Malik hu kepada saumi Ramadan usbu'an sebanyak 7 hari. Thumma ja'a ba'dahu malikun faqala ma hadhihi salasatu fa'atamma khamsina ay annahu zada salasata bi ijtihadin minhu. Thumma kemudian ja'a datang ba'dahu setelah malikan, datang malikun siapa raja yang lain. Faqala lalu berkata siapa malikun, ma hadhihi salasatu, ma adapun apakah hadhihi salasatu ialah yang 3 ini, maksudnya 3 hari yang ini. Fa'atamma lalu menyempurnakan siapa Malik khamsina kepada 50 hari. Ai artinya annahu sesungguhnya Malik zada ialah menambah siapa Malik as-salasata kepada 3 hari bijtihadin berdasarkan ijtihad minhu dari raja. Sudah? Pertama Reki. Ya, saya terangkan dari awal. Artinya katanya tadi bahwa puasa Ramadan itu sebenarnya juga diwajibkan kepada umat Nasrani.
Namun karena beberapa waktu ya, dari setelah bulan Ramadan sekarang berpuasa, Ramadan berikutnya berpuasa terus, lama kelamaan ternyata bulan Ramadan ini bertepatan dengan musim panas. Ya, musim yang waktu itu sangat panas sekali sehingga mengganggu kepada aktivitasnya orang-orang Nasrani. Akhirnya bagaimana? Karena ini bulan Ramadan ini bisa berubah-ubah, bisa kepada musim dingin, musim panas dan sebagainya. Akhirnya orang Nasrani itu merubah puasa itu ditaruh di bulan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Kenapa demikian? Karena di antara dua bulan ini, Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, ini pasti tidak mungkin jatuh kepada bulan pada musim panas. Pasti ini tepat kepada musim semi. Nah, sehingga karena Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, kalau sudah bulan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani itu di negara Arab ya, ini selalu musim semi katanya. Nah, ini musim semi. Sehingga dengan demikian, maka umat Nasrani itu puasa Ramadan yang asalnya dilaksanakan di bulan Ramadan diganti di bulan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Ya, jadi tidak dilakukan di bulan Ramadan. Jadi misal seperti kalian tidak dilakukan sekarang. Sapun nilai lakon ini bulan bulan Maulid misal. Jadi nyaman Ramadan kita usah puasa. Nah, gitu. Maunya kayak gitu. Ya, orang Nasrani itu maunya kayak gitu. Puasanya bagaimana? Ya sama dengan kita, tetap jumlahnya 30 hari maksimal. Ya, maksimal tetap jumlahnya 30 hari. Namun lama kelamaan ya, karena dia memindah, yang seharusnya puasa itu dilakukan di bulan Ramadan lalu dipindah kepada bulan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani, sehingga dia merasa dirinya wajib ditakzir, wajib disanksi. Sehingga dia menambah puasa yang asalnya 30 hari ditambah lagi menjadi 10 hari, menjadi semuanya 40 hari. Jadi ditambah 10 hari. Apa 10 hari ini gunanya? Yaitu kafarotan. Dia menganggap dirinya untuk membayar denda dari karena tidak berpuasa di bulan Ramadan, diganti kepada bulan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani, sehingga dia menambah puasanya lagi 10 hari, semuanya jumlahnya menjadi 40 hari. Nah, gitu. Lalu lama kelamaan ternyata rajanya pada waktu itu ada raja yang sakit. Ya, sakit, kemudian dia lama sakit, kemudian dia bernazar, kalau saya kemudian disembuhkan oleh Allah, maka saya puasa Ramadan akan saya tambah lagi 7 hari. Kok ternyata dia benar-benar sembuh. Akhirnya dengan Allah itu kemudian dengan raja itu kemudian puasa yang asalnya 40 hari itu ditambah lagi 7 hari, sehingga menjadi jumlahnya 47. Nah, kemudian lama kelamaan raja ini sudah selesai, pindah kepada raja berikutnya. Lalu raja berikutnya ini tanya, untuk apa yang 3 hari ini? Kok nanggung 47? Akhirnya dengan raja berikutnya ditambah lagi 3 hari. Tambah aja lagi 3 hari. Akhirnya jumlahnya menjadi 50. Nah, gitu. Jadi umat Nasrani dulu puasanya 50 hari dilakukan di Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Nah, gitu. Kalau kalian saya pasti senang. Ya, kecuali tidak akan senang kecuali nanti misal 50 hari tapi 25 hari puasa di pondok. Nah, pasti tak kira ndak, iya kan? Nah, ndak, enggak langsung. Terus wakila awwalu man shamahu Nuhun alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalami lama kharaja minas safinati qalahu syarqawiyyu. Wakila dan dikatakan awwaluman adapun pertama kali orang soma yang berpuasa siapa soma yang berpuasa kepada somu Ramadan, Nuhun ialah Nabi Nuh, alaihi ialah atas Nabi Nuh, wala nabiyina dan atas Nabi kita, afdhalus sholati adapun paling utamanya sholawat, wassalami dan salam. Wakila dan dikatakan awaluman adapun pertama orang soma yang berpuasa kepada bulan Ramadan, saya ulang ya. Wakila dan dikatakan awaluman adapun awalnya orang, pertama kali orang soma yang berpuasa siapa kepada somo Ramadan, Nuhun ialah Nabi Nuh. Ini jadi khabarnya awalu. Nuhun ialah Nabi Nuh, alaihi ialah atas Nabi Nuh, wa ala nabiyina dan atas nabi kita, afdhalus sholati adapun paling utamanya sholawat, wassalami dan salam.
Ini kalau alaihi dijadikan khobar muqaddam dan ala nabiyina juga jadi khobar muqaddam, berarti mubtada muakhirnya mana? Afdalu. Berarti ini di dalam ilmu nahwu tadi disebut apa? Apa? Tanazu. Kenapa kau dikatakan tanazu? Karena amilnya 2, makmulnya 1. Lamma kharaja, manakala keluar siapa Nuh minas safinati dari perahu. Qala berkata hu kepada hal tersebut, berkata Asyarqawi, siapa Asyarqawi? Artinya katanya Imam Asyarqawi, orang yang pertama kali berpuasa di bulan Ramadan itu adalah Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh itu nabi keberapa? Adam, Idris, Nuh. Ya, nabi ketiga. Nah, berarti ini orang apa? Kewajiban berpuasa Ramadan ini memang sudah ada. Dulu memang sudah ada. Bahkan katanya Imam Asyarqawi di sini, yang puasa pertama kali ini adalah Nabi Nuh ketika dia sudah selesai keluar dari perahunya. Ya, kan itu kan Nabi Nuh dikenal dengan membuat perahu ya, yang di atas gunung, karena pada waktu itu diperintahkan oleh Allah karena akan ada banjir yang besar. Nah, akhirnya ketika dia sudah selamat sampai di daratan dan turun dari perahu itu, kemudian Nabi Nuh itu berpuasa bulan Ramadan. Wal mu'tamadu annahu lam yajib khususu Ramadana illa ala hadhil ummati wa amal wajibu ala al-umami sabiqati fa shaumun akharu qalahu sayyidu Abu Bakrin. Wal mu'tamadu, adapun menurut pendapat yang mu'tamad, artinya pendapat yang paling kuat. Wal mu'tamadu, adapun menurut pendapat yang mu'tamad, annahu ialah sesungguhnya somu Ramadan. Wal mu'tamadu, adapun menurut pendapat yang mu'tamad, annahu ialah sesungguhnya sya'an, lam yajib ialah tidak wajib. Lam yajib ialah tidak wajib. Khususu Ramadana, apa kekhususan bulan Ramadan, illa ala hadhil ummati, kecuali atas umat ini. Illa ala hadhil ummati, kecuali atas umat ini. Wa amal wajibu, adapun yang wajib, alal umamis sabiqati, atas umat-umat sebelumnya. Wa amal wajibu, adapun yang wajib, alal umami, atas umat-umat as-sabiqati sebelumnya. Fasaumun, maka ialah puasa, akharu yang lain. Fasaumun, maka ialah puasa, akharu yang lain. Qala berkata hu kepada hal tersebut, berkata as-sayyidu Abu Bakrin, siapa Sayyid Abu Bakar. Qala berkata hu kepada hal tersebut as-sayyidu Abu Bakrin, berkata siapa Sayyid Abu Bakar. Maksudnya, kalau berdasarkan pendapat yang paling kuat, pendapat yang bisa dijadikan sebagai pegangan, bahwa umat-umat sebelum umat Islam itu ini memang diwajibkan berpuasa, tapi bukan puasa Ramadan. Ini memungkinkan, ya, kemungkinan data-data yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu pernah diwajibkan kepada orang Yahudi atau Nasrani, ini tidak kuat. Ya, kemungkinan juga mengambil dari kisah Israiliyat. Ya, namun yang kuat bagaimana? Pendapat yang kuat itu mengatakan